Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi ya, masih dengan Wijaya Trading. Kita akan langsung melihat kondisi harga di pergerakan XAU USD ya. Tadi malam sempat ada lonjakan yang luar biasa dan ada banyak teman yang sudah chat ke kita, Pak, saya profitnya luar biasa ya, saya profit sekian ratus persen dan sebagainya. Oke, yang saya sampaikan, jangan bersenang dulu, jangan berbangga dulu, karena itu adalah bagian dari ujian kita ya. Ketika kita ada kebetulan ada profit yang lebih, maka catat itu bagian dari keberuntungan kita ya, bukan keberhasilan kita. Keberhasilan kita adalah bagaimana ketika kita salah di dalam entry kemudian mampu recovery dengan baik. Ketika salah dalam analisa, marketnya berbalik, kita bisa melakukan recovery dan terus-menerus seperti itu ya. Ketika kita entry tiba-tiba marketnya bergerak dan satu arah dengan analisa, profit yang kita dapatkan lebih dari target, maka bersyukur karena ini bagian dari keberuntungan kita ya. Baik, kita langsung pada uh, analisa pada pagi hari ini ya. Kita coba lihat dulu dari history ya. Dari history kalau kita masuk di D1, masuk di D1 masuk di D1 ini tidak ada level yang signifikan. Tidak ada level yang signifikan dari sisi sebelah kiri, kemudian kita turunkan di H4, kita turunkan di H4, di H4 ini oke, di H4 kita bisa melihat ya pergerakan dari bullish yang kemarin, yang tadi malam sempat luar biasa. Di H4 perhatikan diawali dari kecenderungan turun ya, diawali dari kecenderungan turun di sini, kemudian sempat konsolidasi, ini konsolidasi sudah kita sampaikan sebelumnya, kemudian breakout di konsolidasi, berpotensi masih akan bergerak lanjut turun lagi hingga menyentuh harga 16.14 ya, walau pada akhirnya ditolak oleh buyer dengan sangat kuat ya. Penolakan ini mengindikasikan perlawanan yang sangat luar biasa dan bisa jadi ya ini adalah titik jenuh jualnya ya. Dia kembali menguat dengan bullishnya di sana. Oke, kemudian kita amati dari pergerakan rata-rata ini ya. Dia sudah mulai bergerak lebih kuat lagi, sudah mulai berjalan di atas pergerakan rata-rata. Apakah nanti akan berlanjut naik ya? Apakah akan berlanjut naik? Saya sampaikan potensi itu ada, hanya butuh konfirmasi. Ya, hanya butuh konfirmasi ya. Walaupun di indikator menunjukkan akan pembalikan, tapi kita tidak serta-merta percaya pada indikator ya. Kita tetap harus melihat kondisi dari pergerakan yang ada ya, dari teknikal yang terbentuk. Ya, karena kita hanya memanfaatkan peluang satu hari atau day trading, sehingga kita harus fokus ke pergerakan yang lebih nyata kita bisa lihat ya.
Oke, kita coba gambar dulu untuk memetakan, untuk melihat ya bagaimana nanti potensi dan kemungkinannya. Ada beberapa level yang dilewati, satu, dua level yang dilewati sudah, artinya ini break di level yang terdekatnya, kemungkinan untuk naik sangat besar lagi. Jadi buyer ini sudah terlihat sangat kuat dari penolakan-penolakan yang ada ini, dari menembus batas yang ada, maka masih ada kemungkinan untuk nanti bergerak naik lagi. Nah, sementara saat ini ada koreksi ya. Ini mau retest dulu ya. Karena di situ ada level. Di sini ada levelnya, ini akan mencoba retest. Naik, kemudian koreksi ini. Ini retest mencoba untuk menguji level. Kemudian peluang atau potensi nanti akan makin kuat naiknya ketika sudah melewati fase retest atau sudah break di retestnya. Coba kita ukur sampai di ujung berapa ya. Kita bisa ambil posisi buy juga di sini, atau kita tunggu sampai dia melewati merahnya. Ya, di sini juga bisa. Kita bisa ambil posisi buy di sini atau di atasnya. Mana yang lebih potensial? Kalau ingin lebih yakin, kita tunggu hingga break di sana. Atau kita bisa tempatkan buy stop di sana. 1663.75 ya. 1663.75 ini untuk kita menempatkan buy stopnya. Sekali lagi kita juga bisa menempatkan, kalau kita pengen lebih cepat, kita bisa menempatkan buy-nya di posisi yang dekat sini ya. Kemudian targetnya nanti di atasnya. Target yang terdekat sekitar 240 kalau kita mengambil di awal di 1660 ya. Tapi kalau kita sudah dapat meyakinkan karena sudah lewat di puncaknya, kita bisa mengambil di 1663. Ini nanti targetnya bisa lebih tinggi ya. Target yang terdekat kita bisa ambil di sini ya, di 1674 ya. Mungkin sekitar 600 ada ini. 1000 ya, terlalu jauh. Terlalu jauh artinya kita bisa turunkan. Nah, di level terdekat. 490 di 1668 poin sekian. Kita bisa taruh di sini atau di atasnya. Ini sudah cukup satu kali transaksi ya. Untuk satu kali transaksi sudah lebih dari cukup untuk di buy stopnya. Kemudian di sisi puncak di atas ya, levelnya kita bisa menempatkan di sini untuk limitnya 1675.87. Limit kita tempatkan di 1675.87 ya. Targetnya dikoreksi. Apakah nanti bisa sampai di puncaknya di sini ya? Sekali lagi peluang itu ada, hanya saja
Kita ikuti secara bertahap ya, karena ini pergerakan masih cukup pendek, sehingga untuk pergerakan ke sana kita tunggu dulu ya. Kita masih akan melewati level yang sudah kita buat ini dulu. Dari sisi bawah ya, dari sisi bawah kita apakah nanti ada peluang untuk kembali turun ya? Jawabannya selalu ada. Bahkan kita bisa menempatkan terdekat di sini ya. Kita bisa menempatkan untuk sell stop di situ ya. Di 1651 poin sekian ya. Kita menempatkan yang terdekat dari bukaan ya, atau kita naikkan sedikit ya biar lebih dekat dari bukaan di, artinya dari low yang hari ini ya, maksud saya bukan bukaan. Di 1654 ya, 1654 poin 41 ya. Kita tempatkan di 1652.41 dengan target di highlight warna kuning ya. Highlight warna kuning ini kira-kira sekitar 600, lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Stop lossnya di mana? Sekali lagi kita bisa menempatkan risk dan reward ratio sesuai dengan kemampuan daya kita atau kemampuan menahan tingkat kecemasan kita. Kalau target 600 kita bisa buat resikonya 500 juga boleh, 400 juga boleh di atasnya. Kalau kita suka dengan batasan resiko yang kita tempatkan dalam bentuk stop loss ya. Atau kita bisa membatasi secara manual sesuai dengan perhitungan ya, sesuai dengan prosentase modal kita berapa, kita batasi maksimum 2% dari modal, sudah. Kalau kita masih bingung menentukan batasan resikonya, sehingga jangan seperti anak kecil harus dikasih angka kemudian minta TP dan SL ya, nanti tidak ada berpikir kita untuk bagaimana kita menempatkan dan menentukan batasan sesuai dengan diri kita, jangan sesuai dengan orang lain ya. Kalau orang lain bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya, karena punya tingkat kecemasan yang berbeda. Dari sisi bawah di sini ada level juga ya, termasuk area retracement ya. Kita tempatkan untuk limitnya ya, buy limit di 16.38.98 ya. Ini untuk kita tempatkan limitnya. Secara umum ya, kalau kita bermain dengan trading yang lebih panjang atau dengan menggunakan swing, ini ada peluang untuk bergerak ke atas ya, ada peluang untuk bergerak ke atas. Kita lihat di time frame daily ya, di time frame daily kita sudah melihat bahwa pergerakan sudah mulai naik ya. Oke, kalau kita lihat dari time frame daily ya, kita menempatkan untuk swing trading ya, untuk swing trading. Kita lihat di time frame weekly lagi ya. Di time frame weekly ini sudah mulai ditolak ke atas ya, mulai ditolak ke atas. Jadi pergerakan turun yang diawali dari
mencoba menekan kembali, kemudian ditolak dan sekarang sudah berubah menjadi warna hijau, maka ada kemungkinan masih akan bergerak naik lagi ya. Masih ada kemungkinan untuk bergerak naik lagi hingga di 17 ya. Ini bisa berlaku untuk sampai dengan minggu depan ya. Meskipun dari swing ya, sisi swing ya tidak ada petunjuk yang cukup, tidak ada petunjuk yang cukup untuk kita menempatkan ini sebagai area entry kita. Ya, meskipun belum cukup peluang ya, karena tidak ada indikasi yang memperkuat ya. Kalau kita melihat dari level ya, kita hanya melihat dari sisi teknikalnya ya, cenderung ke bawah dan mulai ada penolakan. Kemudian dari candle yang terakhir ada pengurangan saja ya, ada pengurangan volume, ada pengurangan momentum. Sisanya adalah candle yang masih running. Sehingga untuk swing sebenarnya kita masih menunggu konfirmasi dulu ya. Masih menunggu konfirmasi. Yang ada hanyalah dari sisi karakter candle, belum ada konfirmasi yang lain. Karena itu kita mungkin membutuhkan konfirmasi, apakah dengan indikator, apakah dengan mungkin satu candle berikutnya ya, kita akan tunggu dulu ya. Untuk swing masih cenderungnya masih turun, soalnya tidak ada tanda-tanda kuat naik. Ini baru petunjuk awal mau naik. Baik, kita kembali ke H1 saja ya, kita kembali ke day trading. Untuk scalpingnya kita bisa nanti ada, kalau ada live streaming kita bisa bareng-bareng, jangan dilihat dari harga dari angka yang kita dapatkan sekali lagi, tetapi bagaimana cara kita bisa keluar dengan baik dari posisi saat market berbalik atau saat entry kita tertinggal dari market yang mulai berbalik arah ya. Oke, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan infokan, kita akan sampaikan kalau ada live streamingnya. Mudah-mudahan ada manfaat walaupun hanya sedikit ya. Masih banyak orang yang perlu belajar, masih banyak orang yang membutuhkan, sehingga kita akan selalu berbagi, meskipun sebagian juga mungkin tidak cocok ya, karena banyak style, banyak tipe, banyak gaya, dan itu memang harus berbeda dari satu dengan yang lain ya, karena style juga berbeda, tingkat kecemasan berbeda, kemampuan skill berbeda, termasuk modal yang berbeda. Justru yang tidak mau berpikir yang nanti sangat beresiko ya, tidak mau berpikir dan tidak mau belajar. Baik, kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.